Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan Ardana dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya akan menyampaikan resuman PBAK dari hari pertama sampai hari kedua. Resumen hari pertama dari Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ummi Subula. Pertama, ada 3.751 maba dari peminat UIN berjumlah 78.430. Jadinya setiap orang menyisikan 21 orang, perbandingannya adalah 1:20. Satu yang diterima melalui 5 jalur. Yang pertama Sepan PTQ dan UNPTKIN, SNPTN, SBMPTN, dan mandiri. Kedua unit memiliki 7 fakultas tarbiyah dan keguruan yang mana telah dijelaskan oleh rektor merupakan fakultas yang paling tua, fakultas syariah, fakultas fisiologi, fakultas ekonomi, fakultas humaniora, fakultas sains dan teknologi UIN, fakultas dokter dan bidang kesehatan. Ada pula fakultas pasca sarjana dengan 15 studi. Jadi totalnya ada 46 studi untuk S1 dan S2. Kampus kita ini masuk 10 besar perguruan tinggi berreputasi internasional, baik perguruan tinggi Indonesia maupun waktu yang telah masuk ranking kelas dunia yang kedua. Kerjasama yang kita bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, sehingga kampus-kampus kita ini diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan multinasional, sehingga pada masanya yang bersangkutan ketika lulus dengan mudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Dan dari laporan sementara tidak sedikit dari mereka yang awalnya maka kemudian berketerusan diminta terlibat menjadi bagian dari perusahaan di mana mereka maka kita juga bekerjasama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Rencana induk pengembangan dan strategis kampus Malang ada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung nasionalis universitas selalu mendapat dukungan, di antaranya bidang keilmuan yakni sains dan agama, bidang kelembagaan yakni pendidikan tinggi dan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, ada ma'had untuk pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya dua pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalam spiritual dan keagungan akhlak. UIN memiliki pusat pengembangan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Juga ada rumah tahfiz Al-Quran atau disebut dengan rumah untuk menampung tahfiz dan tahfizah. Juga mempunyai rumah moderasi beragama yang Cita Anggaba. Budaya dan negara yang diharapkan dapat menempatkan diri di tengah-tengah antara ideologi radikalisme di sisi kanan dan ideologi liberalisme dan di sisi kiri. UIN juga memiliki perpustakaan. UIN juga memiliki perpustakaan yang menyediakan yaitu jurnal untuk menulis riset, tugas akhir atau skripsi, dan lain-lain. Proses pembelajaran dan pendidikan itu dimulai dengan ada 8 semester. Terdapat 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan, melakukan penelitian skripsi atau tugas akhir,
melakukan pengabdian, melakukan ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian yudisium, lalu wisuda. Kurikulum yang dipakai dalam UIN yakni mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, mata kuliah filsafat. Mata kuliah fakultas dan mata kuliah fakultas inilah yang membedakan satu fakultas dengan yang lain. Namanya organisasi BEM. Sedangkan jika di bawah Kemenang menjadi Dewan Eksekutif DEMA, memiliki beberapa kementerian pada 6 kementerian, yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri untuk mengorganisasikan di dalam Universitas UIN sendiri. Kedua, Kementerian Luar Negeri untuk mengomunikasikan lembaga dalam UIN dengan lembaga luar UIN. Poin ketiga, Kementerian Sosial Hukum dan Politik untuk mengembangkan atau kajian tentang isu sosial hukum dan politik. Keempat, Kementerian Agama untuk membentuk kolab atau kampus ulul albab hukum dan politik untuk mengembangkan atau kajian tentang isu sosial hukum dan politik. Keempat, Kementerian Agama untuk bentuk pola sebagai kampus ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreatif untuk mendukung program yang dicanangkan. Keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk publikasi apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan DEMA. DEMA memiliki beberapa program kerja sebagai prioritas, salah satunya Sahabat Desa, yang mana ingin meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Kedua, Sapa sekolah mempromosikan UIN kepada sekolah-sekolah lain. Yang ketiga, Sosial dan Politik untuk tempat diskusi dengan para pemimpin birokrasi Republik Indonesia. SEMA artinya Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA bukanlah perilaku teknis. Fungsi SEMA: 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan. Keempat, pengarahan yang menjembatani mahasiswa yang memiliki kendala terkait universitas. Tugas SEMA adalah: yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan sikap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak setempat. Yang kelima, mengawasi kebijakan keputusan yang diambil DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA universitas. Yang ke-8, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi mahasiswaan. SEMA memiliki beberapa wewenang kegiatan terkait dengan SEMA universitas. SEMA memiliki beberapa wewenang terkait dengan DEMA universitas. DEMA SEMA sendiri juga memiliki beberapa komisi, yakni Komisi A tentang advokasi dan hukum komisi, dan hukum Komisi B tentang organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C tentang administrasi dan keuangan, Komisi D tentang informasi dan komunikasi. SEMA memiliki beban dan pengurus harian yang terdiri dari ketua umum,
Sekretaris Jenderal dan Bendahara. Resum ketiga dari Bapak Hasanuddin Wahid selaku DPR RI. Kata kunci dari ini adalah kolaborasi untuk menghadapi pandemi dan kemajuan Indonesia, yakni kolaborasi heksahelix untuk menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi sosial budaya di Indonesia. Kolaborasi untuk menangani pandemik agar bangsa bebas dari krisis COVID harus disesuaikan dengan tantangan dan peluang yang ada. 3 fenomena kemajuan tentang IT. Yang pertama, fenomena kemajuan tentang IT. Yang kedua, kemajuan tentang agama. Yang ketiga, tingkat kemajuan pasar peran dan peluang UIN atau PT KIN. Harus utama berkembang teknologi digital. Kesesuaian dalam rektor industri menjadi kekuatan sosial ekonomi. Manfaat ajaran agama menjadi generasi unggul. 1. Keunggulan ilmu pengetahuan tidak memiliki digital question. 4 kesalahan vokal. 4 kesalahan resume keempat dari Haji Basri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari Haji Basri Maulana Malik Ibrahim, berbagai atribusi untuk Islam. Yang pertama, 2. Harus besar Sunni Islam versus si Islam. Sosiologi labelik. 3. Moderat Islam dan Islam Nusantara. Apa tuh arti modernisasi? Definisi modernisasi secara etimologi jalan tentang atau posisi tengah-tengah atau bergerak jalan. Secara terminologis, pemahaman atau eretek keagamaan yang menjunjung tinggi kenusantara. Ditentukan oleh Kementerian Agama oleh rektor. Adapun perbedaan untuk setiap UKT. Untuk setiap univ, yakni 1. Tergantung indeks akreditas universitas. Kedua, indeks mutu prodiah ada seperti akreditasi A atau B. Yang ketiga, indeks pengolahan keuangan. Dan yang keempat, indeks kemahalan wilayah. Sedangkan perbedaan antara UKT mahasiswa dipengaruhi oleh faktor 1. Tergantung penghasilan orang tua. 2. Tergantung jumlah orang yang dihidupi oleh wali. Dan ketiga, kondisi sosial orang tua. Resume hari kedua tentang DEMA. DEMA disingkat Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Apa yaitu? Organisasi intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. Ada beberapa lingkungan. Yang pertama, lingkungan universitas. Kedua, lingkungan fakultas pada turunannya, yakni himpunan, prodi, fungsi, tema universitas sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tujuan dari DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa sema di universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan mengkonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan jika kampus lain di bawah naungan. Secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini. Menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, menyiapkan secara mental, spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu mahasiswa baru melakukan transformasi gaya berat dari menuju model pola perguruan tinggi mahasiswa yang harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir dengan selalu dilandasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus yang pernah kampus yang menjadi visi misi bila semangatnya adalah dipengaruhi oleh seni dan yang cita-cita menegakkan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia berilmu. Berbeda antara manusia dengan yang bukan mahasiswa. Karena maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus selalu berpikir positif, bukan sekedar punya pikiran, tapi harus mewujudkan dalam bentuk perilaku. Kuliah fakultas adalah mata kuliah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program yang menjadikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik dalam fakultas yang sama maupun kemudian Anda hari ini di UIN Malang itu tidak gampang. Anda termasuk the best material, artinya manusia pilihan yang melalui berbagai macam jalur yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Karena Anda adalah manusia yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang. Sekian video saya yang saya bisa dapat ambil dari resume PBK PBAK UIN Malang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.